Oke, saya lanjutkan untuk menyusun anggaran penjualan tahun 2011. Tadi di soal dijelaskan bahwa, untuk proporsi penjualan Kalimantan Tengah 60%, Selatan, Kalimantan Selatan 40%. Oke. Nah, tadi penjualannya didapatkan 1.028.000. Sehingga dibagi untuk Kalimantan Tengah itu 616.800. Dari mana, Bu? Dari 60% tadi dikalikan dengan penjualannya ini 1.028. Untuk Kalimantan Selatan 40% dikalikan 1.028 unit didapatkan 411.200. Sudah ya? Kemudian untuk kuartal pertama pada Kalimantan Tengah dilihat ini. Nah, ini bagiannya ini ya. Nah, 30%, 40%, 30%, Selatan 30%, 35%, 35%. 30% dikalikan 616.800 dapatnya 185.040. Kuartal 2 40% dikalikan 616.800 dapatnya 246.720. Kuartal 3 30% dikalikan 185.040 dapatnya 30% dikalikan 616.800 dapatnya 185.040. Untuk Kalimantan Selatan sama, 30% dikalikan 411.200 dapatnya 123.360. 35% dikalikan 14.200 dapatnya 143.920. 35% dikalikan 14.200 dapatnya 143.920. Oke, sudah ya. Jadi nanti kalian berusaha menganalisa, menelaah soalnya, nah kemudian diaplikasikan. Kemudian kita menggunakan analisis growth. Nah, untuk membuat forecasting dengan menggunakan analisis growth atau pertumbuhan, mengacu pada formula nih. PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus 1 kali N. PN adalah volume penjualan tahun ke N. Jadi ini yang kita cari, tahun keberapanya. PO adalah volume penjualan tahun dasar. N adalah periode atau tahun. I adalah interest atau tingkat pertumbuhan penjualan. Ini biasanya interest itu adalah suku bunga atau tingkat bunganya, tingkat suku bunganya. Oke. Diketahui penjualan pada tahun 2008 adalah sebesar 1 juta unit dengan tingkat pertumbuhan penjualan 10%. Tentukan penjualan 2011. Rumusnya adalah PN sama dengan PO1 plus I kali N. Tahun 2011 yang dicari, PO-nya atau tahun dasarnya 1 juta. Dalam kurung 1 ditambah 10% dikalikan 3. 3 ini adalah tahun ke-nya, periodenya. Dari mana, Bu? 2008, 9, 10, 11. Gitu ya. Sehingga didapatkan analisis growth-nya tahun 2011 sebesar 1.331.000 unit. Oke. Kasus forecasting penjualan dengan analisis growth. Silakan dilihat. Penjualan industrinya, penjualan perusahaannya. Dengan data tersebut diminta menghitung dengan menggunakan trend least square, market share, dengan analisis growth, menghitung volume penjualan perusahaan tahun 2011. Oke. Menggunakan metode trend least square, rumusnya sama dengan tren sebelumnya atau metode sebelumnya. Y sama dengan A plus B kali X, A-nya didapatkan dari sigma Y dibagi N. B-nya didapatkan dari sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Ini adalah penjualannya industri tadi. Nolnya dari sini ya. Ini. Karena kita menggunakan 3 periode, jadi yang diambil adalah 3-nya nomor 2 yang di tengah sebagai pusatnya. Jadi 0, min 1, 1. Bu, kok mulainya dari min 1? Karena ini adalah selisihnya 1. Kita menggunakan kelompok ganjil. Oke. Sigma Y-nya didapatkan 1.200.000.000 dari penjumlahan ini. Kemudian X-nya 0. Oke, sudah paham ya. X kuadratnya berarti pengkuadratan dari X.
Oke, totalnya 2. Sigma X-nya 80 juta dari X kali Y. Jadi ini dikalikan. Kita masukkan bersama-sama. A adalah sigma Y bagi N. Sigma Y-nya 1.200.000 bagi N. N adalah jumlah periodenya 3, dapatnya 400 juta. Sigma XY bagi sigma X kuadrat 80 juta dibagi 2, dapatnya 40 juta. Dimasukkan sekarang. A plus B kali X. A-nya 400 juta ditambah 40 juta kali 2. 2-nya adalah terusan dari X-nya ini. Karena 2010 itu berhenti di 1, 2011 berhentinya di 2. Dapatnya untuk penjualan tahun 2011 besar 480 juta ribu ton. Sekarang rumusnya market share. Penjualan perusahaan dibagi penjualan industri kali 100. Oke. Penjualan industri dibagi penjualan perusahaan dikali 100 dapatnya 10% tahun 2008. Tahun 2011 400 juta dibagi 44 juta dapatnya 11%. Tahun 2010 440 juta dibagi 5 3240 dapatnya 12,1%. Perkembangan market share dari tahun ke tahun dihitung dengan menggunakan analisis growth. Nah, silakan dilihat ini. Kita mau mencari tahun 2010. Nah, tahun 2010 bener ya? Oke, tahun 2010. Ini caranya berarti. Oke, 12,1% sama dengan 10% market share-nya tahun 2008, 1 plus 1, karena yang kita cari ini adalah market share-nya ini. I kuadrat. 1 plus I pangkat 2 sama dengan 0,121 per 0,121 dibagi 0,1. Oke, silakan dilihat dapatnya 10%. Nah, 10% ini kita masukkan ke atau kita distribusikan ke market share tahun 2011 yang kita cari. 0,1 dalam kurung 1 plus 0,1 pangkat 3. Oke, sehingga didapatkan tahun 2011 besar 13,31%. Oke, kemudian volume penjualan perusahaan tahun 2011. Penjualan perusahaan dihitung dengan cara mengalihkan antara penjualan industri dengan market share yang diperoleh pada tahun tersebut. Tadi sudah kita ketahui untuk penjualan industri tahun 2011 maupun market share tahun 2011, tinggal dikalikan saja. Nah, 480 juta ton dikalikan 13,31% sehingga penjualan perusahaan tahun 2011 besar 63.888 ton. Sekarang kita menggunakan analisis regresi korelasi, yang mana terdapat dua jenis variabel, variabel dependen Y sebagai Y-nya, variabel independennya itu adalah X. Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung besar kecilnya variabel lain atau independen. Jadi nanti Y-nya itu adalah nilai yang dipengaruhi oleh nilai X gitu ya, variabel lain. Sedangkan variabel independen, variabel bebas yang tidak terpengaruh oleh variabel lain. Oke. Pengaruh linier antara nilai suatu variabel dengan nilai variabel lain dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan F kali X. Yang berarti bahwa nilai variabel dependen ditentukan oleh nilai variabel independen X. Sehingga persamaannya Y sama dengan A plus B kali X. Dalam analisis korelasi, maka formula regresi yang digunakan adalah YP sama dengan A plus B kali X. A adalah jumlah pasang observasi, B adalah koefisien regresi. Formula tadi kita pecahkan sebagai berikut. Jadi cara mencari A bagaimana, Bu? Nah, dan B
Kalau mau mencari B, rumusnya N sama dengan, N kali sigma XY dikurangi sigma X dibagi sigma E, dikali sigma EY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Sigma Y dikurangi B kali sigma X bagi N. Oke. Korelasi dinyatakan dengan antara angka min 1 sama dengan 1 dengan simbol R. Bila R-nya sama dengan min 1, terdapat hubungan negatif sempurna. Hubungan antara dua variabel kuat dan arah hubungan berkebalikan. R plus 1, terdapat hubungan positif sempurna. Hubungan antara dua variabel kuat dan searah. R0 tidak dapat hubungan sama sekali. Oke, ini adalah formulanya. R sama dengan akar N dibagi, N kali sigma XY dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Oke, kasus forecasting dengan analisis regresi korelasi. Oke. Periode YX, sudah ya, Y ini X. Jadi kalau XY nanti berarti kalian tinggal mengalihkan Y sama X. X kuadrat X-nya dipangkat 2, dikali 2 kali. Y kuadrat berarti Y-nya ini 2 kali, YP-nya. Nah, YP ini tadi didapatkan dari ini. Nih, A plus B kali X. Oke, ini ya. Persamaan regresi sekarang. Besarnya nilai A dan B itu dengan bantuan formula. Nah, ini kita kalau mau mencari B-nya tinggal memasukkan. N-nya berapa? N-nya adalah jumlah periodenya. Nih, 5. Oke, sigma XY-nya ini. Kemudian dikurangi sigma X ini. Dikalikan sigma Y-nya ini, dibagi N-nya 5, sigma X kuadratnya ini dikurangi sigma X pangkat 2. Ingat, ini berbeda ya, X kuadrat sama dipangkatkan 2. A-nya ini, nah, oke. Sehingga persamaan YP-nya didapatkan 454054 tambah B-nya tadi 581,08 X. X-nya berapa? Nah, jadi kalau mau mencari YP ini, caranya ini loh. Nah, sampai ini. Ini, kemudian ini kalau mau mencari B-nya, ini mencari A-nya, tinggal dimasukkan, disubstitusikan ke rumusnya. Tadi kan A plus B kali X. A-nya sudah dapat ini, B-nya tadi, dikalikan X-nya berapa? Nah, tinggal memasukkan nilai X-nya 250. Nanti dapatnya ini. Nah, gitu ya. Kemudian dimasukkan rumus ke rumus R tadi, korelasinya. Ini tadi rumus-rumusnya tinggal dimasukkan. Sehingga R-nya didapatkan 0,00019. Berarti bahwa pengaruh biaya iklan terhadap tingkat penjualan perusahaan bersifat lemah. Karena ini jauh sekali dari angka 1 R-nya. Nah, jika manajemen meningkatkan biaya iklan, maka peningkatan tersebut kurang mempengaruhi besarnya volume penjualan. Dengan demikian, kebijakan manajemen untuk meningkatkan biaya iklan di tahun berikutnya dinilai kurang signifikan. Oke. Forecast dengan teknik khusus, analisis industri.
menghubungkan potensi penjualan perusahaan dengan permintaan industri secara umum. Rumusnya penjualan perusahaan bagi penjualan industri